Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Brebes, Ibu Sri Ningsih MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat dari SMA Negeri 2 Brebes. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di meeting room ini dengan sehat, selamat, sentosa dan bahagia. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati pendidikan yang lebih layak untuk Indonesia maju. Bapak Ibu semuanya, hari ini hari Jumat tanggal 23 tahun 2024. Saya Muhammad Ihwanuddin Al-Fatah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Brebes. Hari ini akan mendefinisikan tentang pengalaman budaya positif. Nanti saya akan memaparkan, akan tetapi terlebih dahulu ada pengantar dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Brebes kepada Ibu Sri Ningsih MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nanti Pak Ivan telah sudah pada kegiatan penugasan berbagi praktek baik terkait dengan penyebaran pemahaman tentang budaya positif guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru menjadi peserta ya pada kegiatan penugasan pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua. Hari ini cukup baik dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan keberkahan Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita sahabatnya. Bapak Ibu, senang sekali saya ada di antara kegiatan ini. Ya, walaupun sudah sekian kali mungkin saya melakukan kegiatan ini untuk teman-teman yang sekolah yang guru penggerak, tapi saya tidak jenuh karena membangun sebuah sekolah memang melalui proses yang demikian, di mana beberapa kegiatan-kegiatan yang dibahaskan termasuk adalah kegiatan pagi hari ini adalah penting sekali. Bukan hanya sebuah seremonial untuk memenuhi sebuah tugas saja, tetapi di dalamnya, esensi di dalamnya itu cukup penting. Pak Bos sudah sembuh ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dilihat, cuma aja ya. Semoga sehat terus ya Pak Bos ya. Setelah teman-teman yang lain kita selalu jaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya dan jadikan aktivitas kita bisa terus berjalan dengan baik tanpa hambatan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Pak Iwan, saya support ya. Saya support siapapun yang nanti jadi guru penggerak, bahkan nanti di angkatan 12, 13 dan sebagainya. Karena kalau aturannya tidak akan berubah, maka semua guru akan dijadikan guru penggerak dan semua akan mendapatkan fasilitas-fasilitas atau regulasi terbaru nanti adalah di guru penggerak. Jadi terakhir-akhirnya itu guru penggerak. Nah, makanya guru penggerak ini keilmuannya itu cukup bagus ketika dalam mendapatkan kebaruan ilmu nanti nggak merasa aneh gitu. Kalau dikasih begini kok aku ya zaman dulu kayak kayak gitu. Tapi kalau sudah dapat ilmu-ilmu kebaruan maka tidak ada hal itu. Ya, yang masih berpikiran seperti itu karena memang dia yang dia dapatkan ya ilmu yang selama ini dia
sehingga agak sulit untuk move on atau berubah. Jangan berhenti untuk mengaspirasi diri bahwa kebaruan itu penting. Ya, justru seorang guru penggerak itu adalah sebuah branding person atau apa yang dikatakan sebagai branding yang ada semua sebagai nilai diri. Karena kompetensi diri itu ya nilai diri seberapa kuat kita. Dan di dalam sekolah yang terdiri dari guru penggerak itu juga merupakan brand sekolah yang bagus. Makanya nanti kalau ada pendaftaran lagi Pak Iwan di angkatan 12, nanti saya menggunakan surat perintah. Siapa yang belum lulus guru penggerak, saya langsung SK-kan nama ABCDE untuk ikut guru penggerak. Jadi misalkan kita sampai 50% lebih ikut guru penggerak. Kalau tidak bisa masalahnya di mana. Dan itu tenang saja akan saya dampingi. Saya bantu Bu. Saya dampingi dan pembahasannya adalah teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak. Dari saya sampai dengan nanti wawancara nanti kami dampingi. Karena saya membutuhkan prajurit-prajurit hebat yang sudah terimbas guru penggerak. Kalau tidak itu anggaran biasanya kakek ini banyak argumen. Tapi kalau sudah menjadi masuk ke dalam masuk dalam komunitas guru penggerak itu gampang mudah. Oh iya. Dan banyak sekali ya. Ketika menjadi guru penggerak ini saya mudah untuk bergeraknya. Ya, karena ilmu saya 3 tahun, 4 tahun ini saya lakukan di SMA 2 nanti berimbas pada teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak. Jadi mudah gitu. Itu yang berikutnya yaitu tentang kegiatan bagaimana kita memahamkan dan penerapan budaya positif. Budaya positif sudah sedang kita lakukan ya sekarang ya. Mungkin kaget dalam 6 bulan ini banyak sekali saya perubahan untuk membangun budaya positif. Termasuk pagi hari ini saya sudah senang sampai merinding. Pagi saya berjalan terus ke sekolah sampai pojok sana. Suara dengungan anak-anak membaca Al-Quran itu saya bukan di sekolah ini. Selama 6 bulan itu hampir nggak ada ya Pak. Nah ini sudah mulai yang anak membaca Al-Quran, ada sholawatan. Nah itu bagus. Yang nanti akan saya operasikan adalah anak-anak yang non-muslim. Nanti anak-anak yang non-muslim akan saya layani dengan Jumat beribadah lah kabarnya. Jadi mereka tetap melayani. Mereka saya masukkan dalam satu, mungkin di sini nanti saya panggil guru Nasrani untuk bisa sama-sama untuk dibangun rohaninya. Jadi mereka pun tetap dilayani. Ini nanti saya akan teruskan seperti ini. Budaya positif, budaya sehat. Tadi Pak Iman, terima kasih Pak Iman mendampingi anak-anak kita. Progresnya luar biasa. Sekolah yang tadinya sempit, ya sekarang bersih, indah, enak dilihat. Ya seperti ini ya. Dimana-mana rumput, ya. Nah, sekarang udah indah, enak. Nanti saya berproses bagaimana menghijaukan dan menjadikan kita no sampah plastik. Masih saya berupaya karena per Agustus September ini MOU nanti harus saya lakukan dengan nanti agar tidak menggunakan plastik dan kita berupaya untuk mensosialisasikan anak-anak bahwa anak mereka harus membuat sampah. Dan itu penting sekali karena apa? Mengurangi sampah itu juga budaya positif. Mengurangi sampah dan budaya mengambil sampah. Setiap apa ada di depan itu budaya mengambil sampah. Baik itu guru maupun siswa. Karena itu kita jadi bersiswa, kita tinggal menghilangkan tempat sampah. Budaya literasi sedang berjalan. Budaya numerasi sedang berjalan. Kita nggak berasa nanti lama-lama anak bisa mencapai numerasi pada tahap bagus sehingga dia mengisi UTBK itu sangat mudah. Nanti diberlakukan pada saat ulangan tengah semester, Bapak Ibu guru akan membuat soal berbasis HOTS yang situ di dalamnya adalah numerasi literasi. Nah Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu dikuatkan pembelajaran melalui bagaimana membuat soal literasi numerasi. KPKB nanti akhirnya. Nanti pencapaiannya pada apa? Outcome kita. Karena SMA itu nanti pada ukurannya adalah outcome. Outcome adalah tingkat lulusan kita. Seberapa banyak anak-anak kita yang masuk ke perguruan tinggi pada sana.
Ya itu nanti kita akan bersaingnya di situ terkait dengan budaya-budaya positif yang terbangun di sekolah kita. Kita belajar aja berlarat awalnya belum apa megah, tapi ini langsung tak dongkrak terus, saya panggil terus Pak Adit, ayo programnya, ayo sekarang. Jadi saya pun itu bertobat, artinya saya tidak semangatnya awal tapi tadi enggak, tapi kontrolin saya tetap lakukan biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Adit, silakan kegiatan ini dan teruslah berimbas menjadi hal yang baik, menjadi budaya positif di sekolah. Sehingga kita tuh semangat, guru-gurunya semangat mengajar, anak-anaknya semangat belajar, tidak ada hubungan. Kita belum melakukan yang namanya launching perundungan. Ya, nanti berikutnya adalah budaya menabung. Ada budaya menabung yang nanti kita akan launching setiap hari Kamis adalah hari menabung, hari Rabu itu untuk budaya untuk konsentrasi, Senin Selasa literasi menabung. Jadi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan Jumat itu semuanya itu budaya yang terbentuk setiap hari. Ingat bahwa anak-anak kita itu jam 7 sampai setengah pagi berada di lingkungan kita. Kalau kita sendiri tidak membangun budaya positif, terbentuknya mental, terbentuknya kebiasaan anak itu ya akan menjadi apa yang kita buat atau yang kita bikin di sini. Jadi kalau kita membangunnya baik, nanti orang kita terbiasa dengan itu. Ya, makanya tolong jangan lakukan lagi yang namanya perhubungan guru ke siswa. Mengajarlah yang humanis. Ini tidak ada zamannya mengajar itu bentak-bentak, no. Itu salah. Kita bisa menggiring atau menjadikan anak kita hebat tanpa harus membentak. Kita menjadikan anak kita hebat tidak harus diberikan banyak sekali tugas-tugas yang menjadikan mereka itu stres. Bukan namanya. Tapi kita dengan hati, dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas sehingga mereka itu bisa pintar tanpa kita harus memaksanya dengan bentakan dengan hal yang kasar. Itu sudah lewat, sudah itu zaman kolonial itu. Jadi mari kita menjadi orang-orang baru yang bisa mengajar dengan humanis dengan baik, anak-anak cerdas, literasi, inovasi dan juga inovasi yang kita tawarkan ke anak-anak kita. Kuatkan diri Anda sebagai guru untuk menguatkan pembelajaran digital atau inovasi pembelajaran, karena itu yang disenangi anak-anak Gen Z ya sekarang. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iman. Mohon maaf saya tidak bisa bersamai ya. Tapi motivasi saya terus lakukan. Pak Iman kemarin izin saya, boleh. Ngomong aku yang sama boleh. Karena apa? Support untuk guru penggerak itu sehabis-habisnya saya itu. Ya. Makanya nanti dengan saya begini harapannya teman-teman yang nanti mau menjadi guru penggerak itu semakin bergairah. Karena saya akan menyertai, mendampingi sampai terakhir, sampai dengan lulus saya dampingi, ya sampai dengan nanti memondisikan teman-teman biar suasana belajar tetap terbangun bagus. Kalau guru penggerak sudah banyak, insya Allah sekolah kita akan berubah menjadi sekolah dengan pemikiran baru. Terima kasih Bapak Ibu, dilanjutkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Pak. Terima kasih kepada Ibu Zreningsih MPD atas supportnya, atas semangatnya pada kita untuk menjadikan SMA Negeri 2 Brebes yang lebih maju lagi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai mungkin ada snack yang bisa dinikmati. Ada Pak? Oh boleh nanti. Oh ya, oke. Oh belum ada piringnya Bu. Nanti ada. Ya wis nanti. Oke, sambil berjalan nggih. Oke. Iya. Ya. Nanti. Bapak Ibu, saya akan mendefinisikan budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Gitu. Nah, perkenalkan. Perkenalkan dulu nama saya Muhammad Ihwanuddin Al-Fatah. Saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 138 dengan
PP atau pendamping pengajar prakteknya adalah Bapak Heru Kusnadi, kemudian fasilitatornya adalah Bu Septiana Widianingrum. Saya dari SMA Negeri 2 Brebes. Kita lanjut nih Bu. Nah, sebelum kita memaparkan tentang budaya positif, alangkah baiknya kita sepakati nih untuk diskusi kita hari ini. Mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk diskusi kita, diskusi dengan perasaan bahagia. Setuju nggih? Bahagia nggih. Oke, hari Jumat bahagia. Oke. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Oke, setuju? Atau mau diganti? Mendengarkan pendapat orang lain. Gimana nih Bapak Ibu? Nah, untuk yang keempat gimana nih? Untuk kesepakatan kita hari ini, monggo dari Bu Mega atau Bu Eka. Eka, untuk nomor 4. Saya ketik. Oke. Ini. Ya. Kira-kira apa untuk kesepakatan kita forum diskusi ini? Mau apa nih? Menjadi peserta yang aktif gitu ya? Oke, gitu ya. Oke, jadi peserta yang aktif. Peserta yang aktif. Napa malih Bu niki Bu? Oke. Aktif. Oke. Menghargai pendapat orang lain. Mendengarkan, menghargai sama enggak? Sama. Oh beda, mendengarkan ya, kalau mendengarkan. Oke. Oke, menghargai nggih. Menghargai pendapat orang lain. Oke, orang lain. Nggih, napa malih Bu? Ini kira-kira. Oke. Napa malih? Barangkali ini ada yang perlu ditambahkan Pak Wahyudin? Boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum. Oke, nggih, boleh. Oke, sambil ini ya. Oke, boleh. Asalkan tidak berbunyi gitu ya. Boleh. Makan dan minum. Oke. Napa malih? Kira-kira Bu Suci yang perlu kita sepakati hari ini izin kalau mau keluar apa gimana ini? Nggih begitu? Meminta izin ya. Meminta izin. Minta izin untuk keluar ruangan atau keperluan lain itu ya, atau keperluan lain. Oke, cukup nih Bu? Cukup nih. Oke, siap. Kita lanjut nih. Oke, kesempatan kita yaitu yang pertama adalah diskusi dengan perasaan bahagia ya. Oke, senyum, selalu senyum, menjadi pendengar yang baik, mendengarkan pendapat orang lain, menjadi peserta yang aktif. Nah, ini berarti peserta bisa bertanya, bisa mengeluarkan pendapatnya. Boleh makan dan minum, nih, meminta izin untuk keluar atau keperluan lainnya. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu. Ya, untuk konsep inti budaya positif itu ada berapa nih? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini sudah pernah disampaikan oleh Ibu kita waktu di IHT mungkin ya.
kemudian keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol restitusi ya, saya lagi. Kemudian segitiga restitusi. Tipo. Oke. Nah, ini intinya sebenarnya kita di sini. Menurut Bapak Wahyudin Sudiro Harjo, nih seperti ini. Oke. Apa sih perubahan paradigma belajar nih? Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita memang dibuat berubah. Kita itu memang yang namanya kondisi kehidupan di dunia ini harus dinamis, ya. Artinya kita harus merubah diri, ya. Kalau misalkan kita mau menjadi negara maju, seperti itu. Oke. Dengan perubahan paradigma belajar yang selama kita pahami menjadi paradigma belajar yang baru. Oke. Apa sih prinsipnya paradigma pembelajar yang baru? Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan murid, ya. Jadi kita perkembangan murid antara SD, SMP dan kemudian ke SMA, ya. Itu tahap perkembangannya berbeda-beda, sehingga kita harus mempertimbangkan ketika merancang pembelajaran harus mempertimbangkan itu. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi untuk manusia sendiri itu pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tidak hanya selesai SMA ya sudah, selesai S1 ya sudah, seperti kita ini. Ya, kita sebagai guru tetap kita harus memperkaya diri, dalam arti memperkaya diri keilmuan, kemudian mengembangkan diri dan mempertajam keprofesionalan kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid secara holistik. Maksud holistik ini bagaimana? Jadi maksud holistik ini adalah dari akar permasalahannya apa, seperti itu. Jadi semuanya itu dilakukan, ya. Akar permasalahannya apa? Tidak hanya memandang proses akhirnya, ya. Jadi tahap demi tahap kita harus secara semuanya itu dilakukan. Kemudian pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya murid serta melibatkan orang tua, masyarakat sebagai mitra. Kebanyakan kita orang tua dikesampingkan, ya. Orang tua itu dikesampingkan. Nah, kita harus sebenarnya kita harus bekerja sama dengan orang tua, kemudian lingkungan sekitar dan lingkungan kita sendiri, seperti itu, agar pembelajaran ini tercapai dengan sempurna, seperti itu. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini maksudnya gimana nih? Nah, untuk pembelajaran yang kita terapkan kepada anak-anak itu tidak hanya sekedar selesai memenuhi SKL, ya, standar kelulusan kita, ya, mata pelajaran seperti itu. Tapi bagaimana pembelajaran itu bisa untuk menjadi bekal, ya, untuk bekal kehidupan murid kita nanti, seperti itu. Ya, misalkan untuk bahasa Inggris, ya, itu kan memang benar-benar, ya, jadi bekal. Kemudian apalagi PKWU, ya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, geografi juga, sejarah apalagi gitu, ya, dan semuanya itu, ya, seni budaya juga. Ini semuanya bisa mewujudkan masa depan dari anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya disiplin positif. Nih, tadi kita nih, apa sih yang dimaksud disiplin positif? Apakah disiplin membentak atau memaksa murid gitu, ya? Nah, selama ini kita memang
menurut saya yang sudah melanglang buana 10 tahun di kesiswaan, memang ada beberapa yang memang kurang tepat ya, yang kita lakukan. Akan tetapi memang kita bermaksud agar anak-anak itu memang lebih baik lagi, tetapi mungkin caranya harus disesuaikan lagi dengan kondisi sekarang ini, gitu ya. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan cara menerapkan sikap disiplin ya, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kesadaran ya. Kemudian dan dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan serta memberdayakan anak agar mampu bersikap mandiri untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming ini. Tanpa hukuman, tanpa sokokan, ancaman maupun hadiah. Kita memberikan hadiah kepada siswa itu saya salah sebenarnya gitu ya. Jadi kita memberikan hukuman, iming-iming, kamu jangan itu loh, nanti kamu nggak lulus itu kan, itu juga salah ya. Kemudian ada sokokan, nanti dikasih nilai tinggi gitu kan, dan ancaman ataupun hadiah, dikasih reward misalkan, nanti saya kasih permen gitu ya. Itu menjadikan anak itu akan termotivasi karena melakukan kebaikan karena sesuatu hal gitu, bukan karena di dalam hati saya melakukan kebaikan karena saya ingin melakukan dengan sadar tanpa iming-iming itu ya, seperti itu. Kita lanjut, itu merupakan disiplin positif. Kemudian ini tadi sudah ya, oke. Motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada motivasinya ya. Motivasi menggambarkan keinginan atau kebutuhan yang mengarahkan perilaku menuju satu tujuan. Ada 3 jenis perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini dia yang ketika anak-anak disiplin gitu ya. Kayaknya kita masih berkutat pada sini ya. Gitu. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri tanpa nilai-nilai yang mereka percaya ya. Nah, ini anak-anak melakukan kebaikan, melakukan disiplin itu masih belum dari diri sendiri ya, dari motivasi internalnya belum, masih dalam motivasi eksternal ya. Ini motivasi manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Melakukan usaha yang terbaik adalah merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan manusia, antara lain yaitu yang pertama adalah kesenangan, gitu ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebebasan, ada penguasaan, kemudian ada bertahan hidup. Nah, kemarin Bapak Ibu tentunya sudah menjawab ya, seperti Pak Wahyudin, terus kemarin apa yang jawab? Iya, Bu Mega dan sebagainya ya, untuk kesenangan. Nah, ini dia. Kita melakukan apa sih? Melakukan kerja, melakukan ini kan semuanya ada di sini, ya. Ini juga sama ya. Oke, kita lanjut. Kemudian posisi restitusi kita dalam suatu institusi ya, dalam hal ini adalah guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin di sekolah ya. Guru sebagai penghukum. Nah, ini dia. Guru sebagai penghukum. Itu bagaimana nih? Kemudian guru itu pembuat rasa bersalah. Ada juga guru sebagai teman ya, menganggap sebagai teman. Kemudian ada guru juga sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai
manajer. Dari kelima ini ya, yang sebaiknya guru itu yang dilakukan adalah sebagai manajer. Oke. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ya. Ternyata yang terbaik dari kelima ini itu adalah sebagai manajer. Kita masih berkutat pada penghukum, pembuat rasa bersalah, kadang jarang ini teman, hanya beberapa saja. Seperti Pak Maman ini biasanya jadi teman, ya, teman sebagai murid, ya. Kemudian ada juga pemantau. Ini yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat saklek, ya. Pemantau biasanya dilakukan oleh STP 2K, ya. Oke. Karena sebagai seorang manajer, murid dikontrol, dia dapat bertanggung jawab dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, dengan manajer ini, ya, siswa yang misalkan melanggar hukum, melanggar peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan kelas, itu mereka sadar diri. Oh, saya salah. Ya, kemudian dengan arahan guru, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Akan tetapi selama ini kita memang sudah melakukannya, ya. Tapi mereka anak-anak melakukan kesalahan terus gitu, ya. Nah, ini kita sebagai guru memang harus benar-benar diuji kesabarannya, ya. Oke, seperti itu. Oke, dari sini sudah ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari pertama tadi sampai sekian ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Mungkin sebagai penghukum seperti apa buat tersalah gitu, ya. Oke, kita contohkan nih sebagai penghukum. Nih, ya, sebagai penghukum. Misalkan ada anak terlambat gitu, ya. Ada anak terlambat. Biasanya kan kita apa? Apa yang dilakukan kalau terlambat? Gimana? Diberi sanksi, ya, diberi sanksi gitu, ya. Oke, misalkan kenapa kamu terlambat gitu, ya. Aduh, saya mau galak gimana? Saya sudah nggak galak lagi kayaknya. Ya, kenapa kamu terlambat? Kamu karena terlambat, saya hukum. Muter lapangan 10 kali gitu kan. Muter pingsan. Aduh, saya pernah begitu, ya. Di sini. Oh iya. Di sini. Di sini. Sama sini. Oh iya. Oh iya, sama sini. Sama sini. Oke. Sama. Sama. Ya, itu kita sebagai penghukum, ya. Nah, penghukum itu kadang apa ya? Anak-anak itu tertancap di dalam hatinya, Pak Ikhwan itu Pak Ikhwan itu guru yang paling ini, penghukum gitu kan. Akhirnya selama hidupnya ketika terngiang lihat SMA 2 GIS, saya pernah dihukum sama guru namanya Pak Iwan. Kemudian punya anak sekolah di sini, tanya Pak Iwan masih ada. Seperti itu. Jadi terus menerus membekas selama hidupnya. Jadi membekasnya itu bukan membekas karena kebaikan gitu, ya. Mungkin membekas karena ketidakbaikannya itu, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini dia. Kadang kita, Pak, itu kan untuk digunakan agar itu anak termotivasi gitu, ya. Tapi itu malah salah gitu, ya. Pembuat rasa bersalah seperti apa? Contohnya seperti misalkan tadi, ya, terlambat lagi juga nggak apa-apa. Atau misalkan nggak berangkat Alfa. Ternyata setelah dicek home visit ke rumahnya, orang tuanya bilang berangkat, Pak, gitu kan. Seperti itu. Setelah dicek ke rumahnya ternyata berangkat. Terus kemudian kita ketemu dengan anak-anaknya, Mas, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang telah memberikan biaya, yang telah memberikan ini. Akhirnya anak merasa bersalah gitu.
Nah, itu yang kadang kita kan itu bagus Pak, ya. Tapi memang membekas dan anak menjadi minder gitu ya. Anak itu tidak tegap, tapi minder. Nah ini yang itu sebagai salah satu contoh ya. Kemudian apa nih? Teman juga kita perlu hindari gitu ya. Perlu hindari. Temannya bagaimana nih? Kayak misalkan ya saya dekat dengan Afif gitu ya. Afif gitu kan. Kalau gaya ngomong saya dengan Afif itu seperti teman, Mas aja ya, banget bejen ya. Jangan terlambat, jangan nggak pernah berangkat seperti itu. Jadi apa ya, terlalu dekat gitu ya. Jumbo, oke Pak, nanti saya akan berangkat demi saya Mas itu kan, demi saya gitu. Kayak kita kan berteman, soulmate. Emang kayak gue. Oke. Nah ini kali ini saya maafkan ya. Nanti kalau misalkan ini, nanti saya ngomong sama guru yang lain nih, pokoknya beres gitu ya. Itu nanti akhirnya anak-anak akan tergantung ya, ketergantung kepada si guru itu ya, seperti itu. Jadi akhirnya anak itu nurutnya dengan guru itu gitu loh. Tidak dengan yang lainnya juga nurut itu enggak, tapi nurutnya dengan guru tersebut karena dia sudah menjadi teman ya, seperti itu. Dan akan bergantung, pokoknya kalau misalkan ada masalah ya akan mencarinya guru tersebut untuk menyelesaikan masalah itu, seperti itu. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah pemantau ini dia gayanya datar gitu ya. Biasanya gayanya datar. Kamu Ikhwan, kamu telah melanggar pasal ini. Nih kamu coba lihat ini. Bukti apa nih, SP2K ya, aturan nih, kamu masa melanggar apa nih, berapa poin yang kamu dapatkan, seperti itu. Oh iya Pak, saya melanggar ini ya Pak, itu kan. Nah itu ada apa ya, istilahnya pemantau ya, guru sebagai pemantau. Jadi guru pemantau itu ya hanya saat itu saja gitu kan. Misalkan saya sebagai pembina OSIS ya, saya pembina OSIS apa ya, memantau anak-anak hanya sebagai tugas saja ya, sebagai tugas saja, tidak berposisi sebagai guru ya. Ketika tidak menjadi pembina OSIS lagi, akhirnya acuh tak acuh dengan kondisi anak tersebut ya, itu adalah pemantau. Kemudian yang selanjutnya adalah manajer. Nah ini dia manajer ya. Manajer ini dalam praktek budaya positif ini sangat dianjurkan ya. Ini ada kelanjutan dari manajer ini ya, tidak hanya 1 kali 2 kali. Oke, kita lanjut nih. Nah ini dia contoh tadi ya, sebagai penghukum ya, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, kau ini ya dasar anaknya orang gitu kan, seperti itu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah ya, dia berceramah dan menunjukkan kecewaan yang mendalam ya. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya gitu kan. Dan sebagai pemantau menghitung dan mengukur tadi ya, tata tertib sesuai dan sebagainya. Kemudian sebagai manajer itu guru ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan anak tersebut yang akan memberikan solusi untuk menjadi lebih baik. Jadi kita tidak solusinya bukan dari sisi kita ya, bukan dari guru, tetapi dari anak tersebut ya. Solusinya dari anak tersebut, bagaimana anak tersebut itu dapat mengubah diri. Kita hanya membimbing ya, memberi pertanyaan pemantik agar anak-anak itu keluar dari hatinya gitu ya, seperti itu. Oke. Iya, monggo. Nih keyakinan kelas ya. Oke.
biasanya kita itu di kelas itu ada peraturan atau tata tertib dari sekolah biasanya. Ya, kemarin kalau waktu IHT siapa setuju? Karena ada banyak setuju ya. Saya nggak setuju. Seperti itu. Nah, pada keyakinan kelas atau aturan-aturan kelas ini ya, itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati murid bersama, mudah ingat, dipahami, dan harus dijalankan di lingkungan sekolah tanpa adanya paksaan. Guru dan murid berperan penting dalam terwujudnya keyakinan kelas atau sekolah untuk disepakati bersama. Jadi untuk membuat peraturan-peraturan yang ada di kelas atau di sekolah ini guru itu sepakat dulu di kelas dengan anak-anak ya, dengan murid-murid. Bagaimana untuk agar SMA 2 maju itu harus bagaimana? Harus ada tata tertib. Silakan kira-kira tata tertibnya seperti apa? Dari anak muncul. Seperti itu. Harus sepakati, kemudian mungkin di kolektif ya oleh sekolah. Itu dan akan muncul. Ini mungkin butuh waktu yang agak lama, mungkin seharian penuh gitu ya, untuk membahas atau membriefing tentang keyakinan kelas ya, atau aturan kelas. Kemudian apa sih keyakinan kelas ya ini? Ini posisinya di mana gitu ya? Nah di sini nih, oke, ada peraturan kelas. Di peraturan kelas ini ya, kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Artinya apa keyakinan kelas itu? Biasanya keyakinan kita sebagai umat Islam berarti kan apa? Harus dijalankan nih. Nah di sini anak-anak harus menjalankan apa yang diyakini. Ya. Setelah kelas punya keyakinan kelas, itu akan membuat atau memunculkan lingkungan yang positif. Ya. Keyakinan positif akan memunculkan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif, keterbiasaan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan akan menjadikan kita itu berbudaya positif. Nah ini puncaknya adalah budaya positif ya. Budaya positif itu berarti tidak terpaksa melakukannya. Oke, itu ya, seperti buang sampah dan sebagainya nih ya. Oke. Nah, tahapan-tahapan keyakinan kelas itu bagaimana? Yang pertama kita berdiskusi dengan memunculkan peraturan kelas. Oke, peraturan kelas seperti apa? Kita munculkan. Guru membimbing atau menuntun ya anak-anak agar anak-anak itu memunculkan peraturan kelas. Terus kemudian misalkan jangan berisik. Itu kan berarti peraturan kelas ya. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan kelas. Tetapi di sini nilainya nilai negatif. Kenapa nilai negatif? Ya. Kemudian setelah tahu itu nilai, kita mengubah peraturan kelas ini menjadi kalimat positif. Gimana? Tadi misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada temannya. Pada tempatnya gitu ya. Pada temannya. Gitu. Ya. Oke. Nah, setelah tahu ya tadi ya membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Tempatnya apa? Tempat sampah di mana? Nah, tempat sampah. Pak, menurut saya piring ini tempat sampah, Pak. Saya coba di sini gitu kan. Itu. Memang sedetail itu ya. Kemudian setelah kita dapat peraturan kelas tadi yang positif, kita menentukan nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang dibuat tadi. Tadi apa berarti?
Membuang sampah pada tempat sampah, gitu ya. Itu ada nilai kebajikan di situ apa kira-kira? Ya, di situ ada nilai kebajikan yaitu lingkungan menjadi bersih, ya kan, terhindar dari penyakit. Nah ini yang kita kita upload, kita munculkan di anak didik kita. Kadang kita punya peraturan kelas tapi hanya sekian, jangan membuang sampah sembarangan. Kita membuang sampah sembarangan, gitu ya, atau pada tempatnya atau pada sampingnya gitu kan. Dan akhirnya kan mereka tidak memahami keindahan kebersihan ya. Dan yang terjadi saat ini gitu kan, kita membuang sampah tapi sampahnya nggak dibuang lagi, akhirnya lingkungan kita menjadi kotor. Oke, Pak, saya kan sudah membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Terus kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku tadi ya. Setelah membuang ini, gimana kalau kita membuang sampah harus diapakan, gitu kan? Seperti kalau sudah penuh sampahnya harus diapakan, ya kan? Kadang kan masalah hal sepele ya, sampah itu ya. Setelah buang, penuh, ya harus diapakan kalau penuh. Enggak ada tindak lanjutnya seperti itu. Nah ini kita yang perlu kita budayakan seperti itu ya. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah warga kelas bagaimana ini untuk mengatasi seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Nah di situ kita munculkan, kita tulis bareng-bareng. Oke. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala. Nah, secara berkala kalau sudah dilakukan dan kemudian kayaknya ada yang perlu ditambahkan ini, ya kita diskusikan kembali. Begitu nih Bapak Ibu. Oke. Gimana? Ada pencerahan? Oke. Kita lanjut terima kasih. Ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Masya Allah ini. Ini yang dilakukan oleh Pak Hidin ini. Luar biasa. Oke. Apa sih segitiga restitusi? Nah ini dia. Gak kuat. Kita sebagai tadi peran kontrol kita yang paling baik apa nih? Tadi manajer gitu ya. Peran kita yang paling baik adalah manajer. Nah di sini di dalam manajer ini kita melakukan segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya ketika anak-anak melanggar, misalkan alfa terus gitu kan, kemudian kita agar mereka diterima kembali pada kelasnya. Seperti apa ini ya? Oke, ada tahapan ya segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang kita lakukan untuk segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini nih, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh tadi, anak itu terlambat terus, biasanya kan catat, kamu poinnya terlambat 15. Karena 5 kali 15. Seperti itu. Udah Pak, udah kembali ke sana. Oke. Dan kemudian yang harus dilakukan apa sebenarnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita panggil, misalkan namanya siapa nih? Ikhwan, ya, Ikhwan. Sebeda. Ikhwan sini, gitu kan. Ini saya mendengar dari petugas ada guru piket, kamu sering terlambat ya. Kenapa sih? Nah itu alasannya kita gali ya. Kenapa sih kamu terlambat? Kita gali dulu. Oh alasannya itu gitu ya.
Gini Mas, memang saya juga pernah terlambat dulu gitu Pak. Tapi gitu kan, tapi ini bisa perbaiki. Kira-kira ketika kamu terlambat ya, stabilkan diri dulu ya, menenangkan anak bahwa itu kita sejajar ya, kita nggak menghukum. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah stabil anaknya, gimana Mas? Menurut kamu terlambat itu salah apa tidak? Gitu ya. Salah apa tidak? Ya tidak. Tidak, Pak. Insya Allah anak-anak pasti tahu bahwa itu tindakan yang salah. Ketika sudah dia mengakui kesalahannya, oh Pak itu salah Pak, karena ya kamu nanti akan konsekuensinya ketika terlambat, pelajaran jadi terlambat gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan kamu sudah mengakui kesalahannya, dan ketika kamu terlambat, kamu melanggar apa kesepakatan kelas yang kamu sudah sepakati. Saya harus berangkat tepat waktu Pak. Nah itu kan. Nah, terus kemudian apa yang harus kamu lakukan ketika besok-besoknya lagi biar tidak terlambat? Oh saya bangun pagi Pak. Ya, dari anak itu muncul sendiri. Oke, setelah bangun pagi, nah, terus kemudian ketika sudah ini sudah banyak nih terlambatnya. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak mengikuti pelajaran ini. Gini Pak, saya akan meminta maaf kepada Bu Mega. Contoh itu ya, Ibu Mega. Kemudian saya akan, nah ini tindakan-tindakan dari anak tersebut ya. Jadi akan muncul. Kita hanya menanyakan saja, jangan, hei kamu, hei kalian. Seperti itu, oke, itu segitiga restitusi. Nah ini dia, ini ya segitiga gambaran dari apa yang kalian lakukan ya. Oke, moga Ibu, Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kita tadi ini ya, kita harus aktif gitu ya, tanya ya. Oke, monggo. Oke, dari Pak Wahidi, Bu Eka, Miss Eka. Untuk segitiga restitusi itu apakah bisa dipakai untuk maksudnya semua kasus, misalkan anak yang malas untuk belajar gitu loh Pak? Kan kadang ada anak di kelas saya itu, ada siswa yang kalau pagi dia itu ngantuk. Setelah saya tanya, karena udah terjadi beberapa kali, tidak hanya satu kali pertemuan, tapi minggu berikutnya saya lihat dia itu mengantuk gitu. Akhirnya saya tanya, kamu kenapa? Terus dijawab dia itu insomnia Pak, tidak bisa tidur. Saya tanya lagi, apakah orang tuanya kamu itu tahu? Terus dia jawab tidak tahu. Nah, ketika kasusnya seperti itu, apakah kita melibatkan orang tua untuk menangani biar anak itu tidak insomnia, atau maksudnya sembuh dari insomnianya Pak? Begitu. Terima kasih. Bagus sekali, luar biasa. Oke. Tadi di awal kita ada satu ini ya, kita lihat nih. Oke, di awal nih. Ya. Oke. Mana tadi ya? Ini dia prinsip paradigma baru ya. Pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, budaya murid, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah ini di sini orang tua dalam, apalagi kasusnya adalah kasus anak tersebut ya, pribadi ya. Nah ini kita panggil orang tuanya juga ya. Kita apalagi kalau misalkan mau ya, kita harus visit ke rumahnya, ngobrol dengan orang tua ya. Apa yang harus dilakukan agar anaknya ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik.
ya, seperti itu. Mungkin dari keterangan anak dan orang tua mungkin akan berbeda, ya. Mungkin apakah keterangan anak itu adalah suatu alasan atau alibi untuk mempertahankan dirinya, atau alasan benar, itu loh. Kita perlu cek, perlu kerjasama dengan orang tua. Nah, segitiga resiko memang kalau misalkan itu terulang kembali, kita lakukan lagi. Terulang kembali, kita lakukan lagi. Seperti itu sampai lulus. Kasih suara. Iya. Tidak ada sendiri. Iya. Jadi memang guru itu apa ya, istilahnya seseorang yang harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, kita harus sabar. Benar-benar disetting dengan sabar yang luar biasa. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntut ya sampai murid itu menumbuhkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, seperti itu. Ya, harus benar-benar sabar, dilakukan terus menerus. Begitu Ibu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian baik ya. Oke. Kamu sudah tahu belum? Mau saya panggil sini gimana? Belum tahu Pak. Belum tahu ada apa ya? Iya. Nah gini, kemarin itu ada laporan di Aurel, ya, teman kelas kamu itu, Aurelia, itu nangis, katanya diejek sama kamu ya. Ini gimana ceritanya? Iya Pak, betul saya mengejek Aurel. Tapi saya cuma bercanda doang Pak, nggak ada maksud buat nyakitinnya. Oh gitu ya. Ya sih, ya sebenarnya sih bercanda boleh ya. Saya juga sering bercanda. Akan tetapi kalau misalkan kaitannya dengan mengejek nama orang tua, itu kayaknya nggak pantas ya. Kalau misalkan kamu sendiri diejek dengan sebutan yang kamu tidak sukai, gimana ya? Saya merasa nggak nyaman sih Pak, sama tersinggung pastinya itu. Pastinya ya tersinggung ya, gitu. Nah, kira-kira itu kan perbuatan kamu itu mengejek Aurelia itu salah tidak? Salah Pak, dengan kesepakatan kelas yang saya melanggar tentang menyayangi dan menghormati satu sama lain gitu. Itu ya, keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas ya, memang sudah disepakati dengan teman-teman. Iya betul. Ya, sejak awal belajar kan memang sudah disepakati seperti itu ya. Oke. Nah ini kan memang sudah terjadi ya. Aurelia juga sudah kemarin nangis. Ini gimana untuk memperbaiki kondisi ini? Saya bisa minta maaf ke Aurelia. Minta maaf sama Aurelia ya. Iya. Terus gimana kalau misalkan kamu sudah minta maaf, kedepannya gimana? Saya minta maaf ke Aurelia. Saya berjanji tidak akan melakukan atau mengejek ke teman-teman saya maupun Aurelia. Gitu ya, sudah berjanji ya, sudah paham ya. Ini saya panggil Aurelia ya. Iya. Di sini kamu biar minta maaf langsung, biar Aurelia juga cair lah, jadi tidak ada dendam, gitu ya. Sebentar ya, saya panggil. Nah, ini Mas Faik ya. Ini Aurelia yang kemarin kamu ejek. Silakan apa yang kamu mau katakan kepada Aurelia. Saya minta maaf ya. Aku janji nggak mau ulangi lagi. Tapi kamu janji ya jangan ulangi lagi. Iya, aku janji. Sampai aku maafin. Iya. Ya, bagus ya. Oke. Ya, terima kasih kamu telah berbaik hati. Kamu
Jadilah orang ya. Ada yang mau perlu disampaikan lagi? Cukup. Mohon maaf ya sebelumnya. Iya, iya. Ya. Pak. Ya. Ya, silakan kembali ke kelas ya. Bu Maya, Bu Am, atau dari Pak Safrudin, monggo. Pak Ustadz, monggo. Ini Pak. Tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber ya, ini berkaitan ya dengan itu Pak, yang tadi itu, yang iya lagi terus yang awal, lebih awal lagi Pak, terus ya itu Pak, ini kan ya, di situ ada beberapa 5 posisi kontrol guru ya dalam penerapan disiplin di sekolah. Itu kan ada yang positif, ada yang ya maksudnya ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya Pak. Ya, yang saya tanyakan itu ini masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak itu membuat anak merasa bersalah Pak. Oke. Tadi contohkan apa namanya, membuat anak merasa bersalah, dicontohkan ada suatu permasalahan yang anak tersebut disuruh bertanggung jawab. Saya kira kalau membuat anak merasa bersalah itu ya Pak, untuk pembelajaran masuk juga ya Pak. Apa bagaimana Pak itu Pak? Untuk paradigma kita selama ini kan memang seperti itu ya. Iya. Membuat anak merasa bersalah itu baik. Karena dia akan memunculkan rasa tanggung jawab seperti itu. Iya. Akan tetapi di sini ada kurang baiknya. Mengecewakan bapak ibu. Nah ini anak akan aduh, saya telah mengecewakan bapak ibu. Aduh, iya, rendah diri gitu. Dia akan menjadi rendah diri ya, karena merasa dia itu tidak bisa membahagiakan atau dia mengecewakan seperti itu. Dan akhirnya kalau dia melakukan itu akan kecewa terus, dan guru juga akan sama ya, akan kecewaan. Kalau misalkan terus kecewa gimana Pak? Bukan malah memotivasi agar tidak pulang Pak. Ini jadi mental anak itu tidak kembali ke up lagi gitu loh. Seperti itu, jadi merasa bersalah gitu kan. Dulu ya kan merasa bersalah terus di dalam hatinya gitu loh. Seperti itu, tidak bersemangat dan saya harus ini mantapkan lagi gitu loh. Seperti itu. Oke, jadi merasa bersalah itu bukan dari tadi munculnya, kita harus munculkan dari kesadaran diri ya, kesadaran diri dari hati atau faktor internal dia sendiri, sehingga kita butuh yang namanya segitiga restitusi tadi ya. Segitiga tadi itu kita tidak solusi itu bukan dari kita, walaupun kita sebagai guru ya, kita itu sudah sudah punya cara banyak dan sebagainya, itu harus begini, tetapi ini harus muncul dari anak. Karena muncul dari kesadaran anak itu budaya ya, sehingga akan baik seperti itu. Jadi nggak ada unsur pemaksaan Pak di situ ya. Kalau misalkan dari diri muncul dari anak sini, itu adalah solusi yang terbaik yang harus saya lakukan, seperti itu. Tidak ada pemaksaan ya. Kita memang selama ini ya kita maksa gitu kan. Saya hebat, guru hebat, saya punya solusi ini gitu kan. Seperti itu. Tapi ya itu tadi, kembali lagi agar anaknya itu muncul dari dalam diri sendiri, internal itu ya, motivasi untuk kebaikan. Itu tidak berdasarkan dari hukuman ya tadi, aturan, kemudian ancaman, tapi muncul dari kesadaran, sehingga kita berbudaya kalau gimana sih
Kalau kita sudah berbudaya sholat gitu ya, itu kan berarti suatu apa ya, keperluan saya gitu kan, keperluan saya untuk baik, berbuat baik gitu kan, bukan saya berbuat ini karena pengen dapat reward, buat baik ini karena saya menghindari hukuman, ya saya sekolah di sini karena ya biar terpaksa gitu kan. Nah sebetulnya gitu ya, harus anak-anak dari saya perlu sekolah, saya butuh sekolah, jadi muncul dari diri. Begitu Bapak Ibu, cukup atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup nih, oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan sudah berdiskusi tentang budaya positif ya, untuk kemajuan SMA 2 Brebes dan untuk anak didik kita ya, agar anak didik kita bisa berkembang lebih baik lagi, bisa mencapai potensinya yang terbaik seperti itu. Oke, cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sing sikap